Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Cindy Liana. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu petugas pada layanan Transjakarta. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Cindy Liana. Saya dari mahasiswi Universitas Jenderal Bintang PGRI. Di sini saya akan mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas definisi saya. Sebelum wawancara ini dimulai, bolehkah Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, perkenalkan, nama saya Wahyu Sintia Kartikasari. Saya merupakan petugas layanan Transjakarta di PGC 2, yaitu koridor 10. Baik Ibu, terima kasih. Saya ingin bertanya, bagaimana sih kebijakan dari pihak Transjakarta sendiri untuk menghadapi masa pandemi sekarang ini? Apakah kebijakan tersebut sudah dikeluarkan dan dilaksanakan dengan baik? Oke, karena sekarang ini pandemi sudah mulai menurun tingkat COVID-nya, jadi Transjakarta sudah menerapkan beroperasi 100% kembali. Nah, untuk kebijakan untuk pelanggannya itu yang pertama, pelanggan dihimbau untuk tidak melakukan percakapan baik secara langsung maupun via telepon, baik di halte maupun di dalam bis Transjakarta. Lalu yang kedua, pelanggan harus menjaga protokol kesehatan ketat baik di dalam bus atau maupun di dalam halte. Lalu yang ketiga, pelanggan menunjukkan status vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi Jaki, Peduli Lindungi, atau menunjukkan print sertifikat vaksin dari lembaga yang berwenang. Baik, dan bagaimana dari pihak Transjakarta sendiri sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, apakah upaya tersebut sudah sesuai dari aturan dari pemerintah atau pihak Transjakarta sendiri membuat kebijakan yang menjadikan upaya penyebaran COVID-19 ini terlaksana? Nah, untuk Transjakarta sendiri itu memiliki kebijakan yang berupaya untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Di antaranya yang pertama, petugas selalu menggunakan atribut kesehatan seperti masker, face shield, dan sarung tangan. Lalu yang kedua, petugas selalu membersihkan armada bus Transjakarta menggunakan cairan disinfektan. Lalu yang ketiga, petugas Transjakarta selalu mengecek suhu badan para pelanggannya. Lalu yang keempat itu terdapat hand sanitizer di dalam bus ataupun di dalam halte. Lalu yang kelima itu petugas selalu mengatur antrean pelanggan di dalam halte. Nah, bagaimana solusi untuk masyarakat yang ingin beraktivitas keluar atau bepergian, bahkan mereka harus bekerja menggunakan layanan Transjakarta, tetapi mereka itu tidak bisa vaksin dikarenakan mereka mempunyai penyakit bawaan yang membuat mereka tidak bisa vaksin tersebut? Nah, kalau kayak gitu sendiri, itu pelanggan tersebut bisa ke puskesmas. Dari puskesmas bisa minta surat keterangan yang menyatakan bahwa pelanggan tersebut tidak dapat divaksinasi karena memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Apakah dari pihak Transjakarta sendiri yang sudah mengeluarkan beberapa kebijakan dan peraturannya, masyarakat sudah mematuhi kebijakan tersebut? Apakah masih ada yang tidak patuh atau sudah mematuhi 100% semuanya? Untuk masyarakat sendiri, sebagian besar sudah mematuhi kebijakannya, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, lalu tidak melakukan percakapan secara langsung maupun via telepon, lalu menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke dalam bus. Tapi ada beberapa orang, sebagian orang yang masih suka bandel nih. Kayak misalkan masker masih suka di dagu atau masih suka ngobrol sama temennya secara langsung. Nah, kalau kayak gitu petugas Transjakarta yang bertugas untuk mengingatkan kembali untuk masyarakat ini untuk menjaga protokol kesehatan. Baik, di beberapa halte yang saya kunjungi, bahkan semuanya itu sudah tidak bisa lagi melakukan isi ulang atau top up saldo di loket. Apakah dari pihak Transjakarta sendiri ada cara lain untuk melakukan isi ulang atau top up tersebut? Karena masih banyak sekali masyarakat yang masih bingung
karena ditolak di loket karena sudah tidak bisa melakukan isi ulang atau top up. Baik, untuk top up saldo sendiri, sekarang kita memiliki mesin sebagai pengganti loket, di mana mesin itu merupakan vending machine kartu elektronik. Jadi vending machine ini bisa untuk yang pertama bisa membeli kartu elektronik, yang kedua itu bisa ngecek saldo dari kartu elektronik tersebut, lalu yang ketiga itu bisa top up saldo atau isi ulang saldo. Nah, untuk kartu yang bisa top up saldo di vending machine ini itu terdapat 3. Yang pertama, Tap Cash dari BRI, lalu ada Brizi dari BRI, dan e-money dari Mandiri. Nah, kalau untuk metode pembayaran top up-nya ini tuh ada 2. Yang pertama itu menggunakan uang tunai, yaitu harus uang pas. Nah, nominalnya ini bisa 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Nah, metode yang kedua ini tuh bisa menggunakan e-wallet. E-walletnya itu ada link aja, ada GoPay, ada OVO, ada Dana, sama ada ShopeePay. Nah, adanya vending machine ini juga salah satu bentuk upaya Transjakarta untuk mengurangi kontak dengan pelanggan ataupun dengan petugas agar untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya dan untuk meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Selamat siang. Selamat siang. Baik semuanya, sekian hasil wawancara saya dengan petugas layanan Transjakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.